Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, dan senang sekali rasanya kita berjumpa lagi dalam program Rumah Demokrasi. Dan sebagaimana kita ketahui, proses rekapitulasi perolehan suara yang sekarang berlangsung di KPU Provinsi Jambi sedang berlangsung. Dan tentu hal-hal ini perlu kita bahas dalam beberapa hal, terutama untuk menanggapi beberapa persoalan yang kemudian muncul di media belakangan ini. Dan untuk masalah tersebut telah bergabung bersama kita untuk berdialog hari ini. Telah hadir bersama kita pengamat kepemiluan Jambi, Pak Dr. Fahmi. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Baik. Pemirsa juga telah bergabung dan mungkin sudah bergabung, nanti kita akan konfirmasi, Komisioner KPU Provinsi Jambi, Bapak Edison. Apakah sudah bergabung bersama kami, Pak Edison? Halo? Baik, sepertinya nanti akan bergabung bersama kita. Baik. Saya ke Bang Fahmi dulu nih. Bang, melihat kondisi pemilu kita hari ini, tahun ke tahun begitu ya, periode per periode, dan ya bisa dikatakan Anda termasuk yang mengikuti pemilu ini dari pertama kali pemilu secara serentak, pemilu secara langsung dilakukan. Anda tidak sebenarnya, kalau Anda melihat trennya, kalau bisa kita bicara satu isu saja misalnya, saat kita berbicara partisipasi pemilih, ada tidak artinya arahnya kepada hal-hal yang artinya ya trennya positif seperti itu? Ya. Ini dari pemilu ke pemilu dapat kita ambil pelajaran ya, bahwa memang pemilu sebelumnya mungkin tingkat penggunaan teknologi ini kan masih rendah ya, masih lemah ya. Nah, sekarang itu dengan tingkat teknologi semakin tinggi ya, dan orang-orang menggunakan itu, nah itu tingkat kepedulian orang juga itu sebenarnya semakin tinggi seharusnya. Nah, tapi memang ada beberapa hal yang masih menghantui kita ya, terhadap proses pemilu ini, seperti misalnya money politik ya, politik uang, kemudian problem-problem di penyelenggara ya, seperti tidak profesional, kemudian tidak netral, tidak berintegritas, itu juga menjadi problem di penyelenggara. Nah, kemudian di tingkat peserta pemilu juga semakin ada kelemahan ya dalam kesadaran bahwa memang demokrasi ini harus dimainkan secara fair ya, secara baik. Nah, kesadaran ini ada juga melemah nih kan, karena terlibat dalam jeratan-jeratan money politik ini tadi. Nah, sehingga peserta pemilu ini dikhawatirkan ya memainkan itu, dan ini juga bisa menghambat demokrasi. Baik. Beberapa hal juga kemarin Bang sempat juga ya akhirnya juga menjadi, bisa kita katakan polemik lah, di pertengahan awal rekapitulasi sempat dihentikan gitu, masalah Sirekap. Nah, kalau menurut Anda sebenarnya kehadiran Sirekap ini positif nggak sih Bang sebenarnya? Sirekap ini memang tujuannya bagus ya, baik ya. Untuk satu adalah untuk sebuah aplikasi yang orang bisa mengaksesnya semua ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, Sirekap ini juga itu menjadi dokumen kepemiluan yang memang penting ya, yang selama ini dokumen kita itu tercecer-cecer, tapi dalam satu sistem yang bagus itu dokumen bisa menyatu di situ kan, dan kapanpun bisa kita buka seperti itu. Nah, tapi sisi yang lain ada banyak kelemahan. Nah, kelemahan itu satu adalah soal di penyelenggara ya. Penyelenggara ini di tingkat KPPS di bawah. Nah, mungkin mereka salah ya, menulisnya tidak begitu jelas, kemudian ketika itu dimasukkan ke dalam sistem tidak dikontrol lagi oleh mereka, ini main masuk saja kan, sehingga tidak terbaca oleh sistem yang ada, tidak terbaca dengan baik oleh sistem yang ada. Ini kelemahan memang di level bawahan. Kemudian yang kedua mungkin juga kelemahannya selain itu di teknologinya, servernya mungkin lemah nih kan, kemudian sinyal mungkin lemah nih kan. Nah, itu juga menjadi problem ya, menjadi problem. Nah, kemudian sehingga itu menjadi dihentikan ya kan, sehingga seharusnya dia memberikan informasi yang baik ya, yang utuh kepada masyarakat yang ingin melihatnya, tapi malah itu menjadi problem. Ada yang
yang hilang kan, ada yang menggelembung kan. Nah, ini menjadi problem. Ya, itu dia pertanyaannya sebenarnya Bang. Sebenarnya kalau sebelum saya ke Bang Edison, sebenarnya secara bukan teknis ya, secara teorinya mungkin tidak sebenarnya terjadi misalnya perbedaan antara saya mengatakan data faktual lah dengan yang ada di Sirekap. Mungkin tidak terjadi. Nah, mungkin Karena itu banyak ada di luar seperti itu. ya itu Seperti itu. sangat mungkin terjadi ya, bukan mungkin saja, sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena pembacaan itu tadi. Karena sistem gagal membaca apa yang ditulis oleh KPPS yang di-upload. Artinya bukan hanya karena ada itu sengaja seperti. Bukan hanya sengaja. Nah, karena itu di tingkat PPK rekap itu si rekap itu dibenahi. Nah, dibenahi sesuai dengan kenyataan yang sebetulnya yang terjadi di TPS itu kan, apa yang perolehan suara berapa suara sah, tidak sah, kemudian berapa yang menggunakan hak pilih, yang tidak menggunakan hak pilih. Nah, itu mestinya harus dibenahi di tingkat PPK. Nah, kalau PPK-nya bisa mengontrol itu dengan baik, dengan saya pikir Sirekap ini sangat membantu ya, sangat membantu. Nah, tapi dalam kenyataannya ini menjadi problem. Kenapa? Karena ring antara pemungutan penghitungan suara yang langsung diupload dengan jadwal di PPK itu kan berapa waktu itu. Nah, jeda itu kan sudah diupload, sudah tidak terbaca, ini menjadi runyam. Sehingga di masyarakat pun melihat ada perbedaan-perbedaan, kemudian menjadi persoalan. Baik, saya coba kita sapa dulu Bang Edison. Assalamualaikum, selamat sore Bang Edison. Sudah bergabung bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudaraku. Baik. Selamat siang juga semua, Bapak Fahmi. Baik, Bang, izin mungkin boleh dilaporkan dulu seperti apa kondisi dan sampai di mana proses rekapitulasi kita saat ini, Bang. Alhamdulillah, hari ini sudah memasuki hari ke-6 ya. Rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Jambi dari 11 KPU Kabupaten Kota semuanya sudah menyampaikan rekapitulasi dan 10 sudah diterima. Masih satu kabupaten lagi, yakni Kabupaten Sarolangun yang masih berproses hingga siang ini. Nah, dari beberapa pemberitaan yang kemudian juga mungkin disimak juga oleh pemirsa, mungkin juga masyarakat Jambi, tentunya memang ada beberapa persoalan yang sebenarnya sudah muncul dari bawah lah, teman-teman, begitu, dari pleno di PPS ya, pleno di PPK, kemudian sampai ke kabupaten. Itu masih ada yang sampai dibawa ke provinsi, Bang? Atau justru yang muncul masalah ini masalah-masalah baru seperti itu? Ya, benar. Memang beberapa permasalahan itu baru ditetapkan di provinsi, sementara di tingkat PPK dan kabupaten itu lewat karena tidak ada yang mempermasalahkan. Persoalan utama adalah alat bukti yang mungkin memang baru didapatkan setelah ada rekapitulasi di tingkat provinsi ini, sementara di tingkat kabupaten kita belum mengetahui secara pasti apa alasan tidak ada bantahan atau keberatan dari saksi terhadap pleno yang dilakukan di tingkat kabupaten kota, terutama di KPU Kabupaten Sarolangun. Sebenarnya apa sih, kalau mungkin boleh disampaikan ke masyarakat, kalau memang ini merupakan artinya informasi publik yang boleh disampaikan, kalau boleh masyarakat tahu sebenarnya apa yang persoalan yang hari ini terjadi? Salah satu misalnya di Kabupaten Sarolangun seperti itu. Ya, di KPU Kabupaten Sarolangun memang terjadi beberapa proses yang mungkin agak negatif ya, dari beberapa keberatan yang diajukan oleh Partai PDI Perjuangan, kemudian Partai Gerindra. Memang ada beberapa suara yang bergeser, terutama di Kecamatan Sarolangun, kemudian Batang Asai. Awalnya PDIP
Saksi dari PDIP menyampaikan sekitar 82 TPS yang untuk dicermati ulang di Kecamatan Pau, Sarawangun dan Patang Asai. Ya. Dari 82 tersebut sebanyak 34 itu memang kami deteksi ada perbedaan suara dari rekap rekap C hasil dengan di kecamatan. Ya. Nah, kalau sementara ya silakan Bang. Gimana? Silakan. Ya, sementara itu di kabupaten tidak ada yang mempermasalahkan, bukan? Nah, ini dugaan sementara itu terjadi perubahan itu di tingkat kecamatan atau PTK. Ya. Nah, kalau seperti itu Bang, sebenarnya ada tidak mekanisme sebenarnya yang diatur misalnya di internal KPU atau berkaitan dengan rekapitulasi ini, misalnya klasifikasi apa keberatan yang bisa diproses begitu, misalnya apakah karena memiliki bukti yang lebih konkret atau seperti apa, seperti itu. Apakah semua keberatan secara verbal pun itu bisa ditindaklanjuti, Bang? Ya, sesuai dengan regulasi, kemudian kita juga menindaklanjuti hasil rapat pleno. Di sana juga disepakati bahwa ada batas waktu untuk menyampaikan bukti dan dokumen. Kemudian selain dokumen yang disampaikan, itu juga harus disertakan dengan bukti selisih, misalnya dari C hasil atau C hasil salinan dengan D kecamatan atau D hasil di kecamatan. Nah, kalau ada selisih akan kita tindak lanjuti. Iya, baik. Saya ke Bang Fahmi menyingkapi hal yang seperti ini, Bang. Sebenarnya kalau kita berbicara ideal, Bang, ya. Kita bicara ideal dulu bahwa dalam proses pemilu itu kan semua sebenarnya ya terdata dengan baik mestinya. Ya, ada C1 plano, kemudian diplenokan lagi di PPK secara berjenjang sampai ke kabupaten sampai ke provinsi. Sebenarnya kalau dalam pengalaman sih sebenarnya perubahan pergeseran ataupun ya kita katakan pergeseran lah atau perubahan suara begitu. Itu kita bicara secara teori, secara teknis mungkin tidak karena sesuatu yang mungkin di luar faktor kesengajaan seperti itu. Bisa di faktor kesengajaan ya, atau terselip ya. Tapi kalau menurut saya faktor teknis dulu misal kita bahas. Ya, apa sih yang membuat misalnya terjadi selisih itu kemudian perubahan ke sini. Secara teknis ada tidak kemungkinan terjadi karena alasan teknis? Ya bisa jadi alasan teknis bahwa memang salah memasukkan ya kan. Padahal ini suara A termasuk ya. Nah, jadi memang rekapitulasi di kecamatan. Nah, misalnya kecamatan terjadi salah ini. Ya. Nah, menurut saya ini ada loss control ya dari KPU Kabupaten terhadap kecamatan-kecamatan yang ada di Sarawangun. Harusnya kontrolnya itu didampingi betul ya. Didampingi, dipantau betul bahwa sebelum sampai ke kabupaten itu sudah clear kecamatan. Harus seperti itu. Nah, jangan sampai ini berlarutnya sampai ke provinsi. Bahkan bisa jadi masalah sampai tingkat nasional ya kan. Nah, sekarang itu saja seharusnya provinsi sudah selesai tanggal 10 ya. 10 kemarin batas waktunya. Sekarang sudah walaupun diberi ruang oleh regulasi ya. Nah, ini sudah sampai hari Rabu hari ini ya, sudah melewati 3 hari gitu kan. Nah, ini kan dianggap bahwa memang hal-hal yang patutnya tidak patutlah seperti ini ya. Bahwa kita harus tepat waktu segala macam kan. Nah, ini memang sebuah kesalahan, mestinya kontrolnya ini ke depannya. Kontrol di tingkat kecamatan itu memang harus all out lah oleh kabupaten ya. Baik. Nah, sehingga jangan sampai kesalahan teknis itu terjadi atau kesalahan yang disengaja ya. Yang disengaja ada PPK yang tidak netral atau tidak berintegritas ya. Nah, itu kalau teknis sih mereka mungkin tidak profesional ya kan, belum profesional. Tapi kalau
menyengaja itu sudah masalah netralitas, itu masalah integritas ya yang Iya, dipersoalkan. baik. Saya akan dalami lagi Bang. Ini masih ada yang beberapa hal yang kita belum selesai. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan rekapitulasi pemilu 2024. Baik, saya masih ada tadi Bang yang sedikit nyangkut nih berkaitan dengan teknis. Mestinya kan clear di saat pleno di KPPS terjadi ada kesalahan begitu, dikoreksi di PPK. Di PPK kemudian mestinya clear. Kenapa saya mengatakan clear Bang? Mestinya kan tidak akan selesai pleno di PPK belum clear. Tapi ini masih muncul di provinsi. Nah, seharusnya memang di KPPS itu itu tercatat dengan baik ya. Perolehan suara, suara sah dan tidak sah. Suara sah. Itu mesti tercatat dengan baik di KPPS. Nah, kemudian apabila itu tidak tercatat dengan baik, maka akan dibenahi di tingkat PPK. Kan? Nah, terkait masalah apa yang dicatat di KPPS, itu kan ada panwas TPS. Iya, betul. Kan? Kemudian ada saksi-saksi kan. Iya. Nah, kenapa dulu itu tidak lagi di PPS ya? Ya, dulu kan KPPS, PPS baru PPK. Nah, karena dilampaui itu karena memang supaya tingkat kontrol itu lebih bagus ya di PPK karena orang sudah melihat semua nih kan. Melihat semua. Nah, memang di situ rekapnya di situ di PPK itu. Nah, kalau ada kesalahan-kesalahan teknis, itu diperbaiki di situ. Ya. Nah, mestinya. Ya mestinya di situ. Ya. Nah, inilah ada banyak kemungkinan ya, dugaan-dugaan soal proporsionalitas, kan. Nah, kemudian juga mungkin soal kelelahan ya. Mungkin soal kelelahan ini juga menjadi faktor juga nih, bahwa orang bermalam-malam larut ya kan. Ya. Nah, ketika dibacakan bagaimana ya? Oke itu saja itu memang. Kenapa belum selesai begitu? Karena saksi-saksi ini tidak semua saksi ada di PPK itu. Di saat pleno. Di saat pleno itu ada saksi kita tidak dapat juga kursi untuk apa kita datang. Mereka menjadi saksi ya kan. Nah, jadi saksi-saksi yang datang itu saksi-saksi yang partai-partainya yang diprediksi dapat kursi kan. Nah, kita bagi dapat kursi ini kita harus datang. Nah, yang tidak datang ini kan menjadi ruang bagi yang lain-lain itu untuk memainkan ini kan. Nah, sekalipun ketidakhadiran mereka tetap tidak mengganggu sah tidaknya pleno. Tidak mengganggu pleno kan. Nah, ini memang dari saksi juga menjadi atau mereka tidak peduli dia saksi ini hanya menghitung punya dia saja, yang lain tidak menjadi perhatian, kan? Misalnya jadi terhadap caleg tertentu saja, walaupun nggak lihat lagi suara lain, suara caleg lain di partai yang sama. Gitu. Ini kan banyak kan, 18 partai politik nih, ya. Dengan panwas TPS hanya satu, kan? Mengontrol itu memang kewalahan di 5 surat suara, kan? Itu memang kewalahan, ya. Kemudian di tingkat kecamatan juga seperti itu. Jadi kewalahan memang mengontrol. Kalau sudah berhari-hari itu tingkat kelemahan itu memang menjadi error, kan? Nah, kemudian dengan sistem yang baru ini tidak mudah orang untuk beradaptasi dengan sistem yang baru ini. Dengan sistem sirekap yang baru, semua petugas itu tidak semuanya bisa beradaptasi. Nah, mereka yang tidak bisa beradaptasi ini kan sudah kita yang penting selesai. Nah, yang penting selesai inilah menjadi kesalahan-kesalahan yang yang muncul lagi tingkatan berikutnya begitu. Baik. Saya coba ke Bang Edison. Bang Edison masih bergabung bersama kami? Halo? Siap, masih. Bang, berkaitan dengan tadi kan ada sempat Anda mengatakan tadi ada yang memang muncul baru karena memang buktinya baru ditemukan begitu kan. Artinya kan sebenarnya kan bukan bukti yang hilang mestinya, bukti yang memang data otentik penyelenggaraan pemilu berdasarkan tingkatan. Nah, apa yang kemudian menjadi indikator, Bang? Hari ini kan apakah KPU Provinsi Jambi hari ini berpegang kepada hasil pleno di kabupaten atau masih membuka ruang misalnya hasil suara di TPS
Atau misalnya data-data yang di TPS kemudian disandingkan dengan hasil di kabupaten, seperti itu Bang? Atau memang ada kriteria-kriteria tertentu misalnya? Misalnya sudah dilakukan perbaikan di kecamatan, seperti yang kita bahas tadi. Ya, sesuai prosedurnya, selagi saksi bisa menyajikan bukti ada selisih antara suara yang didapatkan di TPS dengan hasil rekap berjenjang tersebut, maka itu dapat kita buka di provinsi dan kita tindak lanjuti untuk mencari kebenarannya dengan menyandingkan C hasil atau kalau dulu dikenal C1 plano, C hasil dengan beberapa dokumen lainnya seperti di D hasil di tingkat kecamatan atau C hasil salinan punya faksi dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada selisih yang ditemukan itu kita tidak lanjuti untuk mencari kebenarannya di mana. Nah, menarik juga Bang kalau kita lihat kemudian berkembang di luar dengan istilah ada kemudian ada yang mengatakan akan PSU membuka kotak suara ulang. Sebenarnya ada tidak indikator-indikator kemudian satu misalnya dilakukan apa yang kemudian dilakukan, kita bahas mungkin ini dulu Bang, apa yang kemudian dilakukan, misalnya ada keberatan dari saksi, kemudian klaimnya ada selisih gitu, apa yang kemudian dilakukan, apakah dilakukan pembukaan kotak, dan kalau kita mengamati siaran langsung yang juga diselenggarakan oleh KPU ada namanya sinkronisasi sebagainya, sebenarnya itu proses apa kalau boleh masyarakat tahu Bang? Kan ada juga kemarin coba untuk disinkronisasikan seperti apa, seperti itu. Oke, tidak semua keberatan yang disampaikan oleh saksi dari partai politik, saksi dari DPD maupun paslon itu kita tindak lanjuti. Yang kita tindak lanjuti adalah dokumen keberatan yang disertai dengan bukti selisih gitu kan, sehingga tidak hanya mengatakan bahwa halo, oh kami dicurangi di situ, buktinya mana? Ya, Tidak ya, lanjuti gitu. Tetapi kalau memang ada bukti itu akan kita tindak lanjuti dengan mencermati. Kemudian jika memang terjadi selisih di sana, kita lanjutkan dengan membuka C hasil atau C plano yang memang sudah kita minta kepada. halo. Baik, sepertinya terputus tadi Bang. Kita menangkap tadi akhirnya, ya itu Bang, akhirnya kan menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat yang, kita masyarakat umum lah, kita berbicara dalam perspektif masyarakat umum Bang. Ini kan berjenjang ya. Kemudian sampai pada titik pertanyaan masyarakat, lalu kapan sebuah indikator pleno itu selesai? Misalnya begini nih, argumentasinya begini Bang. Di saat pleno KPU di tingkat kecamatan dinyatakan selesai, mestinya kan kalau argumentasi pemikiran masyarakat secara umum, masalahnya sudah selesai Bang. Apakah memang seperti itu? Mestinya. Seharusnya seperti itu. Ketika rekap di kecamatan sudah selesai, tinggal maka lagi, diketok palu selesai ya, pleno kecamatan, selesai, kan begitu. Nah kemudian di pleno kabupaten ya, kalau tidak ada lagi masalah nih, itu sudah selesai, mestinya sudah clear ya. Nah ini sampai ke tingkat provinsi nih kan. Nah menurut saya memang ini kan sudah teknologi sudah ada ya. Sebenarnya menjadi sangat, semua bisa didokumentasikan. Kalau kita singkirkan Sirekap, semua bisa memotonya misalnya. Orang kan dipoto itu kan. C1 hasil yang ada bisa dikirim kemana-mana. Nah itu kan sudah putih kan tinggal disandingkan kan. Kenapa ini menjadi lama sekali, larut ya. Dan tidak menjadi perhatian bersama ya ketika itu di PPK kan. Nah, mesti itu kata saya tadi bahwa ini terjadi loss control kan. Atau kita coba keluar sedikit Bang. Kita berbicara tadi kan kita fokus ke KPU. Ini kan ada pengawas pemilu juga. Artinya kan juga mestinya pengawas pemilu memiliki juga data perolehan suara, penggunaan suara, dan sebagainya lah. Mestinya. Artinya kan sebenarnya peluang kemudian untuk terjadi perbedaan. Iya, artinya tidaknya kita mengatakan gini deh Bang. Kalau masyarakat umum, ini kita menggunakan logika masyarakat secara umum. Artinya kan kalau untuk sementara data otentik yang kita pegang adalah dipegang oleh penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Artinya kan kalau timbul terjadi suatu perbedaan, Bawaslu kan juga punya data mestinya. Ya, itulah yang disandingkan itu.
Iya. Nah, ketika terjadi penyandingan itu, mesti sandingan itu di selesai ya di PPK kan. Ya, Nah, ini menjadi- apalagi tadi bisa dikatakan ada kenapa baru muncul di provinsi karena para saksi partai baru menemukan bukti baru. Iya, betul. Nah, kalau begitu pertanyaannya adalah apakah datanya sama nggak dengan yang dipegang di Bawaslu? Kan begitu. Kalau Bawaslu melihat berbeda, mesti kan bisa jadi temuan mestinya. Nah, itu tadi. Dari bukti mungkin baru dapat ya dari bawah dari saksi Dari saksi TPS ya, misalnya itu ya. karena mungkin di satu tempat dia tidak punya saksi kan. Mm. Atau tahu pas dia mendapatkan dari teman atau dari apa nih kan. Iya. Saksi itu. Maksudnya itu kan kalau itu memang betul-betul berjenjang ini kan sudah clear itu di tahapan masing-masing ini kan. Tidak menjadi problem nih kan. Nah, ini menjadi problem lama kemudian meluas nih kan. Nah, ini Belum lagi opini-opini yang kemudian berkembang. berkembang nih kan. Nah, itu memang satu hal yang memang perlu kita benahi itu soal penyelenggara proporsionalitas ini. Hmm. Nah, proporsionalitas ini tidak terkontrol. Mungkin mereka proporsional, tapi memang di satu sisi tadi saya sampaikan kelelahan itu. Nah, mestinya ini kan harus dikontrol dengan baik oleh kabupatennya. Kan? Nah, sehingga memang ketika itu naik ke kabupaten itu sudah selesai. Kok jadi munculnya itu di provinsi, kan? Nah, Kalau dalam aspek pengawasan sendiri, kalau Anda memandang hari ini, tadi kan oke, bahwa proses ini berada pada KPU. ya. Tetapi kan juga tidak bisa terlepas dari proses pengawasan juga. KPU boleh saja lelah, tapi pengawasan kan juga tetap ada, Bang, mestinya. Ya, seharusnya seperti itu. Kalau memang mereka berdiri pada tempatnya masing-masing, ya, Iya. bahwa menjalankan tugasnya masing-masing, Iya. maka ini tidak terjadi juga. Bahwa memang sudah disundingkan di tingkat PPK nih kan. Kalau ada TPS KPU ini, salah lihat, Panwas punya data, kok Iya, ini beda gitu. ini beda. Nah, ini kadang-kadang itu kan di pleno itu ya, bagaimana Panwas? Oke, ini main oke ini tidak terkontrol kan. Nah, mestinya ini memang kan ada 5 ya Panwas di tingkat apa? Kabupaten. Tingkat Beberapa kabupaten kabupaten ada yang 5. ada 5. Kemudian semuanya 3 kan? 3 di Nah, kecamatan. 3 ini mestinya mungkin data yang mereka ambil dari bawah itu mungkin belum masuk juga. Kan? Ada Panwas TPS yang juga tidak menyampaikan. Tapi padahal secara idealnya kan utuh. yang paling punya saksi di semua TPS itu adalah pengawas pemilu loh. Pengawas pemilu, karena dia dibayar mahal ya. Dan artinya gini. Saya itu memang betul logikanya itu kok jadi seperti ini. Mereka kan dibayar mahal kan. Itu KPPS dibayar mahal. Dulu tuh rendah ya. Di bawah 500-an. Sekarang 200-an. Ya, boleh tadi logika. Kan sudah 1 juta lebih kan. Nah, Boleh jadi logika tadi, Bang. Misalnya partai politik tidak punya saksi di semua TPS. Tetapi kan yang punya saksi di semua TPS adalah pengawas TPS, tidak pengawas pemilu. mesti situ kontrolnya kan. Kontrol. Untuk mengingatkan kan. Nah, tapi kalau terjadi hal-hal yang loss dua-duanya kan. Tidak bekerja tidak maksimal, tidak proporsional, baik Panwasnya maupun PPK-nya tidak proporsional kan. Nah, ini akibatnya seperti itu. Baik. Mungkin kita tahan dulu, Bang. Sementara kita menunggu juga Bang Edison kembali bergabung. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan rekapitulasi penyelenggaraan pemilu 2024 dan seperti biasa pada sesi ketiga ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385 dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 074166385. Nah, sepertinya langsung ada penelpon, Bang. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Halo. Halo, apakah sudah terhubung? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bung Roni Yusra. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore juga Bung Roni Yusra. Belum terdengar jelas di studio Pak Yudi. Halo? Halo? Ya, ini radio. Baik. Yang kurang baik. Baik, sudah terhubung Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Baik, terima kasih.
Ya. Baik, saya pertama mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dulu yang kedua ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan sampai buka nanti. Amin. Bapak narasumber, ada Bapak Dr. Fahmi, penyelenggara KPU, Komisioner KPU, Pak Edison yang saya hormati. Ya. Jadi saya selaku masyarakat sini menyatakan bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu yang sangat buruk penyelenggaraannya. Ya, silakan Pak Yudi. Kalau kita lihat bahwa dulu ada namanya tahun 2019 itu situng. Oke. Apa bedanya dengan rekap kan? Baik. Nah tadi Pak Fahmi jelaskan bahwa memang persoalan kontrol ini yang menjadi persoalan. Padahal sudah ada di situ Panwaslu, pengawas pemilu yang dari luar dari dalam. Tapi itu saya anggap KPU, Panwaslu, KPU tidak jalan semua itu kalau menurut saya. Oke. Nah, ini kan ada kesalahannya dua. Kalau nggak sengaja disalahkan, itu memang ada kesalahan. Oke. Saya tidak tahu itu, kan kita aneh ini. Baik. Kalau ada kerjanya salah, mungkin ada yang disalahkan kan. Sengaja disalahkan itu dari yang digelembungkan. Makanya di tahun 2024 ini KPU, Panwaslu, KPPS segala macam tidak terbuka untuk masyarakat itu. Masyarakat minim terhadap informasi itu. Saya aneh juga. Makanya saya katakan bahwa pemilu ini adalah pemilu yang terburuk. Bahkan ini di deadline tanggal 20 rekapitulasi tingkat nasional. Nah ketentuan undang-undang ini akan memberikan sanksi apabila KPU pusat nanti tidak bisa memberikan informasi bahwa pemenangnya siapa. Ini sudah berapa hari lagi terancam nih. Baik. Nah, alasannya adalah apa namanya itu post major. Mana ada post major? Post major kok ada bencana. Ini tidak ada post major, alasan saja. Makanya KPU itu tidak pernah terbuka untuk masyarakat. Baik. Itu saja yang ingin saya katakan. Makanya evaluasi 2009 untuk pengawasan ini adalah perlu diadakan pengawasan independen. Karena kita percaya di KPU ini tidak bisa dipercaya menurut saya. Perlu adanya pengawasan independen untuk pengawasan rekapitulasi 2029 yang akan datang. Baik. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih. Pemilu yang terburuk tahun 2024. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Bang Edison, boleh langsung ditanggapi Bang. Ada sebenarnya ada beberapa poin sih sebenarnya. Satu, memang kira-kira ini selesai tepat waktu nggak? Itu pertanyaan masyarakat nih. Rekapitulasi. Hampir semua masyarakat hari ini rajin nih mengunjungi kanalnya KPU untuk memantau nih proses di Provinsi Jambi. Terus yang kedua tadi perlu dijelaskan Bang, sebenarnya posisi Sirekap ini dijelaskan kembali mungkin gitu ya. Dalam proses pleno ini Sirekap ini sejauh mana kemudian fungsinya Bang? Oke, terima kasih Bu Rodi. Yang pasti Sirekap itu kan hanya alat bantu. Alat bantu yang tujuan dibentuknya Sirekap ini adalah menyampaikan informasi. Memang teknologi ini belum sempurna, tetapi dengan adanya Sirekap ini itu sangat membantu penyelenggara dalam menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat. Tetapi karena belum sempurna, mungkin informasinya belum sempurna tersampai kepada masyarakat. Iya. Sirekap ini adalah alat di mana menyajikan dua kategori. Yang pertama adalah hasil fotonya, kemudian angkanya. Nah, angka ini berasal dari konversi dari foto tersebut, sehingga dapatlah dari foto tersebut sehingga dapatlah angka di sebelahnya. Nah, karena mungkin pembacaannya tadi akibat fotonya kurang pas atau tepat, sehingga angka yang ditampilkan itu berbeda. Mungkin bagi kita yang pernah melakukan konversi daripada FK Word di komputer itu pasti akan tahu, karena tidak semuanya berhasil 100% konversi tersebut. Nah, tetapi
hal tersebut itu akan diperbaiki pada saat pleno berjenjang. Oke. Nah, itu. Kalau untuk apa? Sebenarnya salah satu terobosan yang dilakukan KPRI agar pemilu tahun 2024 ini terbuka itu adalah dengan menyajikan C hasil itu langsung dipoto dan disampaikan kepada masyarakat beredar. Itu berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, Iya, di mana betul. C hasil atau C1 plano itu adalah mahkota, di mana itu tersimpan di dalam kotak suara dan hanya dibuka jika ada perselisihan. Tetapi untuk pemilu tahun 2024 ini C hasil itu dibuka kemana-mana, sehingga apabila ada terjadi perselisihan itu masyarakat bisa melaporkan kepada KPU ataupun kepada Bawaslu. Nah, ini kemudian pertanyaannya, Bang. Artinya kan sebenarnya dengan keberadaan pengakuan terhadap keberadaan teknologi informasi, akhirnya sebenarnya kan kalau kita berbicara logikanya kan real time hari ini. Semua data-data kepemiluan, C hasil bisa dipoto, foto bisa dibagikan kemana-mana, dan justru pertanyaan pertama nih, Bang, sebenarnya dokumentasi foto itu diakui tidak sebagai alat bukti yang sah di dalam proses pleno ini, Bang? Anggaplah dia tidak punya fisik tapi punya dokumentasi foto begitu. Ya, untuk sekedar membandingkan itu kita terima. Oke. Tapi alat bukti sebenarnya itu ya C hasil tadi yang ada di kotak yang memang dikhususkan itu. Betul. Tapi saat ini tidak berada di dalam kotak suara. Tapi memang dikumpulkan dalam satu box yang semuanya berisi C hasil. C hasil. Iya. Artinya kan mestinya ini kan, ya kita kembali ke yang tadi, Bang, ini kan real time sebenarnya. Semua pihak bisa mengakses ini. Sehingga menjadi pertanyaan di saat masih ada muncul pertanyaan masih kurang terbuka seperti itu. Ini kan menjadi pertanyaan juga, Bang. Ya, pertama memang tadi sudah disampaikan oleh Bang Dr. Fahmi juga, di beberapa tempat memang kondisi sinyal itu tidak bagus semuanya di daerah-daerah di Jambi. Tapi sebenarnya itu juga tidak menjadi suatu alasan, karena si rekap ini dibuat dengan dua mode on dan off. Jadi bisa di foto dulu, kemudian pada saat sinyal langsung di-on-kan sehingga bisa terkirim gitu kan. Nah, yang kedua ini memang yang sekarang sedang dilakukan pemeriksaan oleh teman-teman Bawaslu. Dugaan-dugaan mungkin ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petugas-petugas kita. Nah, kami sebagai KPU Provinsi itu memonitoring langsung apabila terjadi dugaan-dugaan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh petugas-petugas kita, mulai dari KPPS, PPS, PPK hingga KPU Kabupaten Kota. Jika terjadi penyalahgunaan wewenang, maka akan kita tindak lanjuti. Begitu juga dengan teman-teman Bawaslu, mereka sedang bekerja menyelidiki apakah memang terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petugas-petugas kita. Baik. Oke, Bang Fahmi, kita kembali dalam perspektif berbeda lagi, Bang. Kita dalam perspektif artinya ya oke, yang salah dibetulkan gitu ya. Yang tidak pas kemudian disinkronkan. Tetapi bagaimana terhadap hal yang misalnya nih, kita berandai-andai saja nih. Terjadi perubahan suara yang menggeser suara dari A ke B, B ke C begitu. Oke, bisa diperbaiki, dikembalikan. Lalu sejauh mana kemudian terhadap penegakan hukumnya, Bang? Artinya kan sesuatu udah jelas ada yang salah di sana. Nah, pertama bahwa kenapa itu dipindahkan ya? Iya. Padahal itu kan pemilik kedaulatan yang punya kan. Iya. Oleh penyelenggara seenak saja dipindahkan, ditambahkan, dikurangi kan. Itu sebenarnya tidak boleh, itu melanggar satu memang hal yang sangat prinsip. Melanggar adalah satu prinsipnya netralitas, kemudian integritas kan. Iya. Itu yang dilanggar. Nah, kalau itu yang dilanggar maka itu berakibat kepada kode etik ya. Oke. Lalu sebagai penyelenggara berakibat kepada kode etik, dan ini harus ditegakkan bahwa mereka harus dihukum secara etik. Nah, tapi kalau ke sisi lain ya, bahwa ini ada tindakan-tindakan ini bisa ke pidana ya, dan lain-lainnya kan.
dan secara administrasi ini harus dibetulkan buat Ya. KPU harus membetulkan yang salah ini ya. Tapi menarik tadi Bang, ada yang menarik. Saat Pak Yudi penelpon kita ini kan kita ya representasi masyarakat sebenarnya. Masyarakat kemudian berpandangan ini perlu ada pengawas independen. Lalu apakah pengawas pemilu kita tidak independen? Kan menjadi pertanyaan seperti itu kemudian. Ya. Ini kan sudah ada pengawas sebenarnya. Ya, memang yang dimaksud Pak Yudi itu bahwa pengawas itu bahkan penyelenggaranya harus independensi ya. Iya. Tidak boleh berpihak ya. Tidak boleh berpihak atau dibawa kendali ya, oleh kekuatan tertentu, apakah kekuatan partai politik atau kekuatan calon tertentu, itu tidak Iya. boleh. Karena prinsip dasarnya itu memang jelas ya kan, bahwa penyelenggara itu harus mandiri ya. Nah, mandiri kan dalam undang-undang dasar ya. Iya. Nah, prinsip mandiri ini harus tegak. Nah, sekarang itu memang ada indikasi-indikasi tidak netral ini. Nah, kalau ini tidak netral ya harus dihukum lah kan. Harus dihukum, hukum kode etik segala macam. Nah, ini tidak semua ya, tapi ada penyelenggara tertentu ya yang terindikasi. Itu ada banyak videonya kan. Ada banyak seperti yang di Merangin ya kan, teleponan. Kemudian ada juga saya dengar di PPK di Tanjung Jabung Barat, dia bagian dari tim sukses juga ya kan. Nah, itu muncul yang seperti itu. Nah, ini memang tidak boleh ya. Mestinya mereka harus menegakkan ini pemilu ini secara baik ya kan. Tetapi mereka menjadi roboh yang gara-gara memang kepentingan politik tertentu. Tentu kita sangat menyayangkan hal seperti ya, itu Bang ya. Baik, saya ke Bang Edison lagi Bang. Mungkin kita mendekati akhir-akhir acara ini. Sebenarnya dalam proses rekapitulasi itu, keberatan ataupun masukan yang disampaikan oleh saksi peserta pemilu, apakah hanya berkaitan dengan selisih penghitungan saja, atau bisa termasuk seperti hal-hal lain seperti yang disampaikan Bang Pami tadi, ada misalnya keterlibatan penyelenggara atau pelanggaran-pelanggaran lain begitu, tetapi tidak berimplikasi kepada selisih suara secara konkret begitu, bisa nggak Bang? Ya, baik. Karena proses yang kita laksanakan sekarang adalah proses rekapitulasi, maka yang disampaikan kepada kita ya tentu hanya berkaitan dengan proses rekapitulasi, tidak berkaitan dengan misalnya ada pelanggaran-pelanggaran gitu kan. Karena untuk pelanggaran-pelanggaran jalurnya sudah ada gitu. Ya. Tinggal dilakukan pelaporan ke Bawaslu, atau Bawaslu dengan temuan mereka bisa memproses penyelenggara-penyelenggara yang diduga bermasalah gitu kan. Sementara untuk rekapitulasi ini kita hanya fokus pada rekap. Keberatan yang disampaikan oleh saksi itu hanya fokus pada rekapitulasi. Misalnya ada selisih, itu disampaikan kepada kita, tentu akan kita tindak lanjuti. Baik, tadi sempat juga disinggung Bang Pami Bang tentang apa yang terjadi di internal penyelenggara begitu. Mungkin boleh juga dikelirkan ke masyarakat Bang, prosesnya seperti apa? Apa misalnya isu-isu yang kemudian dugaan-dugaan yang terjadi di internal penyelenggara pemilu berkaitan dengan netralitas, apakah tetap berproses seperti itu Bang? Ya, selama ada laporan ataupun dugaan-dugaan yang berkaitan dengan etik, tentu akan kita proses. Nah, seperti yang di Kabupaten Merangin itu sekarang juga sudah kita proses secara etik, sudah kita panggil, nanti akan kita serahkan hasilnya kepada KPRI. KPRI lah yang akan memutuskannya nanti. Baik. Sementara dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara kita di bawah di ad hoc, untuk beberapa kecamatan juga sudah kita berhentikan sementara, dan saat ini Bawaslu juga sudah memproses baik secara hukum maupun secara pidana gitu kan. Baik. Terima kasih Bang. Kita tahan dulu pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, dan
kita telah masuk di akhir acara kita hari ini. Dan Bang Edison, singkat saja untuk menutup acara kita hari ini, Bang Edison. Silakan closing statement Anda, mungkin harapan pesan masyarakat. Terima kasih masyarakat Jambi yang saat ini mungkin juga sedang menonton channel kami yang sedang melakukan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Provinsi. Kami akan melakukan rekapitulasi dengan baik. Apabila ada masalah, maka akan kami perbaiki apabila ada kesalahan, ada masalah, maka akan kami perbaiki di tingkat provinsi. Mudah-mudahan kita semuanya berharap pemilu berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar, sehingga kami bisa mempertanggungjawabkan suara-suara yang sudah diberikan oleh masyarakat dengan baik. Terima kasih. Baik, Bang Papi, nutup acara kita hari ini, Bang. Pesan-pesan Anda? Kepada satu penyelenggara, mestinya kita harus menegakkan prinsip proporsionalitas, netralitas, dan integritas ini. Ya. Nah, karena itu ini harus tegak sebagai calon penyelenggara. Kemudian kepada peserta pemilu, kita juga berharap untuk berpikir jernih, melihat ini jangan sampai tahapan-tahapan ini menjadi terhambat, biar hanya kepentingan-kepentingan yang tidak fair lah. Nah, mungkin itu kepada masyarakat kita mendoakan supaya KPU Provinsi ini dapat menyelesaikan rekap ini secara baik, sehingga memang untuk dibawa ke KPU RI, rekap tingkat nasional. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bang Pami dan Bang Edison dalam dialog Rumah Demokrasi hari ini. Dan pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita berkaitan dengan pelaksanaan rekapitulasi suara yang hari ini berlangsung di KPU Provinsi. Dan tentunya harapan kita bersama adalah prosesnya dapat berjalan dengan baik dan tentu dapat mengawal demokrasi ini sehingga menghasilkan demokrasi yang demokratis. Dan saya Doni sudah undur diri, tentunya kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.